Pemirsa setia Oma Kayu TV, selamat bertemu kembali dengan channel Oma Kayu TV, channel yang mengulas tentang kebudayaan, tentang dongeng, tentang kegiatan-kegiatan di seputar Yogyakarta. Dalam dongeng ini, Oma Kayu TV ingin mendongeng soal putra Panembahan Senopati yang bergaya preman dan sangat sombong, arogan. Dia bernama Raden Ronggo. Mari teman-teman kita ikuti bersama dongeng ini. Salam Oma Kayu TV, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang kami hormati, hari ini kita masih bercerita mengenai dongeng dari Mataram Islam Kota Gede. Kita ketahui bersama bahwa Panembahan Senopati adalah seorang raja yang sangat sakti mandraguna. Banyak daerah-daerah sudah ditaklukkannya. Kesaktiannya pula diturunkan kepada putranya yang bernama Raden Ronggo. Menurut mitos dan cerita-cerita berkembang di masyarakat, ibu dari Raden Ronggo ini adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Seperti yang kita ketahui bersama dan sudah bukan menjadi rahasia bahwa seluruh raja-raja Jawa mempunyai hubungan dekat dengan penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Begitu pula dengan Panembahan Senopati. Raden Ronggo pada masa kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kesaktiannya. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena Raden Ronggo merupakan hasil perkawinan kan dari dua sosok yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi, yaitu antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Akan tetapi kesaktian yang didapat oleh Raden Ronggo dipakai untuk berbuat dan bertindak yang sewenang-wenang. Jika ada yang membantah atau menghalanginya, tidak segan-segan Raden Ronggo untuk membunuhnya. Hal ini yang membuat masyarakat Mataram sangat resah. Semua pada tidak nyaman apabila Raden Ronggo hadir atau berada di tempat tersebut, karena nyawanya pasti terancam. Keresahan masyarakat Mataram akhirnya sampai terdengar ke telinga ayahnya, yaitu Panembahan Senopati. Tindakan Raden Ronggo sangat di luar batas dan bisa dikatakan keterlaluan dan sangat sewenang-wenang. Pada suatu hari, di cerita lain, Raden Ronggo sedang berjalan-jalan tiba-tiba mengamuk untuk menunjukkan kehebatannya di depan rakyat Mataram. Saking congkaknya, dia mencabut pohon beringin besar yang ada di dekatnya. Melihat hal itu, masyarakat sekitar terkejut dan terheran-heran dengan kelakuan Raden Ronggo. Kemudian datanglah seorang prajurit untuk menyampaikan pesan dari Panembahan Senopati. Namun, Raden Ronggo malah mengarahkan kepalanya beradu dengan kepala prajurit tersebut, hingga kepala prajurit tersebut berdarah dan hampir pecah. Raden Ronggo berjalan terus menjauh dari Mataram dan tibalah di Kadipaten Pati, di rumah pamannya. Di dalam rumah pamannya itu, Raden Ronggo melihat sebuah tombak tersandar di sebuah dinding. Kemudian Raden Ronggo berkata, "Apakah ada seorang yang lebih sakti dari diriku?" Seusai berkata demikian, kemudian Raden Ronggo langsung mengambil tombak yang ada di dinding tersebut dan menghujamkan tombak tersebut ke dadanya sendiri. Akan tetapi pemirsa, hal itu tidak melukai dada Raden Ronggo sedikit pun. Sontak, para prajurit jaga terpana dengan kesaktian Raden Ronggo. Penasaran dengan kesaktian anaknya sendiri, Panembahan Senopati memanggil Raden Ronggo untuk menghadap dirinya. Panembahan Senopati meminta Raden Ronggo untuk memijat kaki dari Panembahan Senopati.
dan Raden Ronggo menyanggupinya. Tetapi memijatnya pun juga pakai tenaga dalam, sehingga Panembahan Senopati mengetahuinya. Dan kemudian Raden Ronggo mulai memijitnya lagi. Saat memijit dan dengan spontan Panembahan Senopati mengibaskan kakinya, sehingga Raden Ronggo sontak terpental jauh. Ada lagi kisah Raden Ronggo. Suatu hari Raden Ronggo mengembara. Di dalam pengembaraannya Raden Ronggo bertemu dengan seorang pertapa yang badannya mengeluarkan sinar. Karena iri hati kepada pertapa tersebut, maka Raden Ronggo menghampiri pertapa tersebut. Kemudian Raden Ronggo melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang pertapa. Namun pertanyaan dari Raden Ronggo tidak ada digubris satupun, tidak dijawab satupun. Hal tersebut membuat Raden Ronggo marah besar. Lantas Raden Ronggo dengan kurang ajar memegang kepala dari pertapa tersebut, lalu disungkurkannya ke tanah. Sang pertapa mengerang dan kesakitan, hingga dari mulutnya keluar busa dan akhirnya meninggal dunia. Banyaknya kejahatan dan kelaliman yang dilakukan oleh Raden Ronggo membuat ia dianggap orang yang bersalah di Mataram. Oleh karena itu, Panembahan Senopati memberikan hukuman. Hukuman tersebut berupa hukuman pertarungan dengan ular naga, karena ular tersebut telah banyak juga memakan korban di daerah desa Pataran Bantul di Jalan Parangtritis, Yogyakarta. Pertarungan itu sangat berlangsung lama dan sepertinya Raden Ronggo kewalahan menghadapi ular tersebut. Kemudian dalam pertarungan itu Raden Ronggo kalah dan tak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia dalam usia muda. Namun saat Raden Ronggo kalah dalam pertarungan tersebut, ular itu langsung menghilang dengan tiba-tiba entah kemana. Konon cerita dari masyarakat, ular tersebut adalah ular siluman yang dikirim oleh Ratu Kidul. Pemirsa yang bijaksana, demikianlah cerita singkat atau dongeng singkat tentang putra Panembahan Senopati yang sangat arogan tersebut yang bernama Raden Ronggo. Semoga dongeng ini bisa menghibur para pemirsa. Memakai TV, oke. Kesombongan tidak menjadikan seorang tinggi derajatnya. Akan tetapi, dengan kesombongan itu, ia akan terperosok dalam kerendahan akhlak. Orang sombong selalu ditandai dengan tatapan mata, merendahkan dan ucapan meninggikan diri sendiri. Orang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, namun dia tidak sadar orang lain melihatnya kecil. Salam Umat Kayu, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.